Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, apa kabar? Kita sekarang udah sampai di hari terakhir di bulan Juli. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan saya percaya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selalu ada atas kita. Sebelum saya mau share malam hari ini, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat semua karena pemeliharaan Tuhan, karena pelindungan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Bapa, malam ini Tuhan, kalau hamba-Mu mau share, mari Tuhan urapi setiap lidah bibir hamba-Mu, supaya setiap ucapan yang keluar adalah berasal daripada Engkau. Dan hamba berdoa buat setiap telinga yang akan mendengar, supaya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh belajar hal yang baru, mereka juga boleh mendapatkan remah Tuhan. Terima kasih Bapa, biar waktu ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Pak Lili, gantian ya, nanti habis saya selesai, Pak Lili akan share buat kita semua pengalamannya, apa yang dialami kemarin-kemarin dan bagaimana kebaikan Tuhan dialami dalam kehidupan Pak Lili. Hari ini saya akan share tetap di tema bulan Juli, yaitu berjaga-jaga dan siap sedia. Saya mau ambil dari cerita ini ya, tentang Goliat menantang tentara Israel di 1 Samuel 17. Jadi kalau kita baca di 1 Samuel 17 itu mengisahkan akan bagaimana Goliat dari Filistin itu menantang bangsa Israel. Jadi Goliat dan tentara Israel itu berkemah hadap-hadapan. Mereka cuma dipisahkan sama lembah. Jadi kalau dibilang itu di firman Tuhan, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Jadi mereka berhadap-hadapan. Dan apa yang terjadi, dari kubu Filistin itu tampil Goliat yang bener-bener orangnya itu gede, tinggi kayak raksasa gitu ya. Dan dia itu lengkap dengan semua perlengkapan perangnya. Terus tiap hari apa yang dia lakukan? Dia berdiri dan berseru kepada bangsa Israel. Dia bilang gini, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dan kalau kita lanjut ya, baca di berikutnya itu, di ayat 16 dibilang gini, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Apa Goliat cuma tampil berdiri gitu aja? Enggak gitu. Tiap kali dia tampil ke depan, berhadapan-hadapan dengan bangsa Israel, dia akan melontarkan kata-kata yang sama. Dia akan kembali menantang yang sama. Dia akan kembali mengintimidasi dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ya tentang tema bulan ini, saya kepikiran tentang ayat ini. Kebayang gak sih apa yang sedang kita hadapi saat ini? Itu sama gitu. Kita sedang menghadapi sebuah teror yang dimana kita dihadapkan pada itu pagi hari, siang hari, petang hari, malam hari, subuh, terus menerus selama berapa? Udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mungkin tiap hari dengarnya apa? Aduh, virus corona. Aduh, si ini kena loh. Si ini meninggal loh. Si ini masuk rumah sakit loh. Si ini cari tabung oksigen gak dapet. Si ini, aduh, macam-macam. Dan semua berita yang kita dengar itu akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kecemasan dan menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Dan ini yang sebenarnya jauh lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri, Bapak Ibu. Karena saat ketakutan menghimpit, saat kecemasan menghimpit, maka kita itu jadi terdampak seluruh tubuh kita. Akhirnya yang namanya pikiran keserang kayak gitu terus, dan imun tubuh kita juga akhirnya itu drop gitu. Nah, Bapak Ibu,
Di kala pandemi ini, yang di luar itu kita nggak bisa kontrol. Yang namanya virus, yang namanya bakteri itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan sebisa apa yang kita bisa. Pakai masker, jaga jarak, menguatkan imun tubuh, berolahraga, tidur yang cukup, tidak makan gorengan. Kita memperlengkapi yang di dalam sini. Tapi ada juga yang penting yang mesti kita perhatikan, yaitu apa? Pelengkapilah pikiran kita supaya kita bisa berjaga-jaga dan siap sedia dikala serangan ketakutan dan kecemasan itu hadir, Bapak Ibu. Saya ingat ya, beberapa saat yang lalu saatnya saya untuk mendapatkan vaksin yang pertama kali. Nah, sebelum dapat vaksin tuh kan dengernya gini kan, si A loh habis vaksin terus ngerasa panas, pusing, mual. Si B habis vaksin malah kayak flu. Si C, si D, si E. Jujur Bapak Ibu ya, yang namanya manusia, saya juga takut, saya juga deg-degan, saya juga maksudnya itu mikir gitu, aduh ntar kalau habis divaksin efeknya kira-kira apa ya gitu. Belum lagi ada teman yang cerita habis divaksin gak lama besoknya kalau dites swab hasilnya malah positif. Aduh banyak banget. Jadi malam itu Bapak Ibu, pikiran itu kayaknya itu di atas tuh kayak berputar. Belum lagi nanti ketemu lagi berita, kamu tadi ketemu ya masih ini, si ini katanya saudaranya itu habis kena loh, jadi bisa ada kemungkinan ini kepapar lah. Kalau dia ketemu kamu gimana? Aduh kayaknya tuh ngeri ya dengar berita itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah pikiran saya dilanda kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, malam itu saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Padahal besoknya mau vaksin. Katanya kalau mau vaksin malamnya istirahat dulu. Nah, malam itu saya nggak bisa tidur. Bahkan sampai subuh pun saya nggak bisa tidur. Saya merasa ini nyadar terus gitu. Pikiran kayaknya itu kayak badan hilang ngantuknya dan nyadar terus gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Mulai subuh itu sekitar jam 2, jam 3, tenggorokan ini berasa mulai nggak enak, kayak ada batuk-batuk kecil gitu. Terus pagi bangun juga gitu, kenapa jadi batuk ya? Padahal tadi malam itu sebelum tidur nggak batuk loh, tapi setelah nggak bisa tidur malah berasa seperti itu gitu. Dan akhirnya saya minta, udah saya mau di swab dulu aja sebelum saya vaksin untuk memastikan batuk saya ini bukan kenapa-kenapa gitu. Terus habis gitu saya swab dulu, hasil swabnya bagus, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya vaksin. Mau vaksin ya tetap deg-degan. Saya mikir, tapi saya cuma berdoa, Tuhan, saya berdoa kalau saya vaksin, saya minta jangan sampai saya punya efek yang aneh-aneh ya. Saya percaya saya akan vaksin dan hasilnya juga akan baik gitu. Terus saya akhirnya kan kalau mau vaksin ditanya kan, tanya sama tenaga kesehatannya, berasa sehat. Terus ditanya macam-macam, ada batuk apa? Saya bilang saya itu tadi malam gak bisa tidur, jadi ada batuk-batuk kecil. Tiba-tiba petugasnya langsung bilang gini, kalau gitu gak usah vaksin, gak boleh vaksin. Terus saya cengok, oh saya gak boleh vaksin ya. Tapi akhirnya tetap dicoba, maju ke dokternya. Terus dokternya bilang gini, ibu ini sebelumnya batuk nggak? Enggak sih, cuma karena tadi malam aja. Terus dia bilang gini, ya ada kemungkinan sih Bu, kalau habis vaksin kemungkinan batuknya itu bisa lebih parah gitu. Karena kan orang yang sehat aja kalau divaksin kadang bisa berasa demam, berasa nggak enak. Apalagi ibu yang lagi batuk, waduh itu makin bikin deg-degan gitu. Tapi akhirnya hari itu saya vaksin dan puji Tuhan saya nggak apa-apa. Dan setelah saya vaksin, saya pulang, siangnya tuh batuk saya hilang. Nah, waktu saya cerita sama saudara, terus dia bilang gini, itu stres kali karena kamu mau divaksin. Nah, dari situ saya ngeh Bapak Ibu, beneran kalau kita itu pikiran gak dijaga, kita dipenuhi ketakutan, kecemasan, maka itu akan berefek bukan hanya pada pikiran, tapi akhirnya apa? Berefek pada tubuh kita, jadi nggak bisa tidur, imunnya jadi drop, tiba-tiba bisa keluar gejala batuk, padahal sebelumnya nggak ada batuk. Jadi penting banget bahwa di kala pandemi ini, selain kita menyiapkan imun tubuh untuk melawan virus bakteri, kita juga harus menyiapkan pikiran kita. Kenapa? Karena peperangan yang sesungguhnya itu terjadi di pikiran kita, Bapak Ibu. Ada kalanya banyak orang yang sakit ya, yang kena corona. Sebenarnya mereka itu nggak terlalu parah, mereka oke. Tapi karena tiap hari yang dipikirinnya gini, aduh, temenku udah ada yang meninggal. Si itu
nggak bisa nafas. Si itu, ini itu didengerin terus, lama-lama dia drop. Dia mikirin dirinya jangan-jangan aku gini, jangan-jangan aku gini. Nggak bisa tidur, stres, nggak bisa makan. Akhirnya dia badannya juga drop. Jadi Bapak Ibu, bener-bener yang saya renungkan hari-hari ini tuh jaga pikiran gitu. Karena iblis itu sering banget nyerang kita lewat pikiran gitu, dengan ketakutan, kecemasan, apalagi menghadapi teror yang setiap hari itu kita dengarkan lewat berita, WhatsApp masuk, telepon masuk, ini ngasih kabar, itu udah kayak teror gitu loh, dan itu gampang banget bikin kita down. Nah, yuk kita baca di 2 Korintus 10 ya. 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai yang kelima bunyinya begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan yang selanjutnya ini ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya suka kata-kata ini. Kita itu nggak bisa menghalau burung untuk terbang di atas kepala kita. Bener nggak? Kalau kita lagi jalan tuh, tiba-tiba ada burung. Emang bisa dari jauh kita bilang, burung, jangan terbang di atas kepala. Atau kita pasang tulisan gede-gede, jangan terbang di atas kepala. Nggak bisa gitu. Burung bisa terbang kapan aja. Tapi tentu saja Bapak Ibu, kita bisa untuk tidak membiarkan burung itu bikin sarang di atas kepala kita. Yang namanya burung mau terbang, dia terbang aja. Tapi kita bisa menghalau burung itu untuk nggak bersarang di atas kepala kita. Nggak bikin sarang, apalagi bertelur dan beranak di atas kepala kita gitu. Nah, sama. Pada saat kita sehari-hari, setiap saat dalam kehidupan kita itu yang namanya pikiran tuh seluruh terbang gitu ya. Tapi tentunya kita bisa memilih gitu, pikiran mana yang memang mau dipikirkan, yang mana yang mau sekedar lalu buang gitu. Dan kalau itu keluar, buang gitu. Kalau pas burungnya mau terbang, sebelum bersarang, halau dulu. Sebelum pikiran yang jelek, yang negatif, kecemasan, ketakutan itu masuk dalam pikiran, kita bisa menghalaunya. Dan bahkan di 2 Korintusnya dibilang apa? Kita bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang saya pegang juga ya hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika ketakutan, kecemasan, itu teror, itu kayak masuk terus ya. Ketemu orang juga bilangnya takut, cerita juga makin takut. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus jaga pikiran kita. Kita harus menawan pikiran kita dan menaklukkannya dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini penting banget dan ayo kita sama-sama melakukannya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Intinya apa Bapak Ibu? Kalau mau mikir yang baik, mikir yang benar, mikir yang sesuai firman Tuhan. Karena apa? Karena di dalam pikiran kita sesungguhnya peperangan itu terjadi. Ketika kita tidak mampu menguasai pikiran kita, ketika pikiran itu yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kita biarkan bertahta, bahkan bikin sarang di atas kepala kita, maka sudah pasti pada saat serangan itu datang, kita akan terhantam dan kita akan habis. Kita nggak akan mampu berdiri, kita akan kalah. Seperti kalau Bapak Ibu itu ingat ya cerita yang 12 pengintai itu, Kaleb dan Yosua. Mereka melihat hal yang sama. Tapi yang 10 itu bilangnya gini, iya benar negerinya itu bagus, tapi orangnya juga ngeri. Kita nggak akan mampu, kita nggak akan bisa menghadapi. Kalau yang dipikirin itu terus, maka yang terjadi itu. Tapi kalau kita bisa memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai firman, maka pada saat yang salah itu masuk, pada saat pikiran-pikiran yang seperti kecemasan, ketakutan itu masuk, kita bisa melawannya dengan firman Tuhan. Pada saat kita takut, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi
Bapak Ibu, ayo semangat, taklukkan pikiran, menangkan pertempuran di pikiranmu. Kenapa? Karena pada saat engkau bisa memenangkannya, maka waktu engkau menghadapi yang di depan mata ini, engkau bisa menaklukkannya juga. Waktu kita bisa menaklukkan ketakutan, kecemasan dengan firman Tuhan, maka saya percaya kita akan bisa melewati segala sesuatunya. Semuanya akan baik bersama dengan Tuhan. Semuanya akan bisa kita lewatin bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo semangat gitu. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu masing-masing hari ini seperti apa, tapi ada berita baiknya bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan yang besar sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Dan semangat kalau ada Bapak Ibu saudara-saudari juga yang lagi sakit, yang lagi berjuang, ayo jangan nyerah, jangan mikir yang buruk-buruk, tapi semangat. Terima kemenangan, terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Nantikan Tuhan. Waktu kita misalnya harus duduk diam, waktu kita harus beristirahat, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang benar, pikirkan apa yang berasal daripada Tuhan. Ingat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, itu yang akan kita lihat terjadi. Waktu kita memikirkan yang baik, kita akan melihat apa yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Malam ini saya nggak akan panjang Bapak Ibu, intinya cuma satu, saya pesen yuk sama-sama jaga pikiran kita supaya kita memenangkan pertempuran yang ada di pikiran kita dan kita bisa memenangkan kehidupan kita juga. Saya selesai sampai di sini, saya akan berdoa dan nanti selanjutnya Bapak Lili akan share tentang pengalamannya. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami menjaga pikiran kami Tuhan. Mari Bapa, kami mau menawan setiap pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang salah, pikiran yang buruk, pikiran yang mengintimidasi kami, pikiran yang membuat kami ketakutan. Kami mau menawan itu semua. Dan kami mau menaklukkannya di bawah Kristus karena kami percaya Tuhan. Kami percaya kemenangan kami, pengharapan kami, kekuatan kami itu hanya di dalam Tuhan. Maka malam ini aku berdoa Tuhan, curahkanlah kekuatan-Mu atas setiap kami, limpahkanlah kekuatan-Mu atas setiap kami, supaya kami mampu Tuhan untuk terus berlari dalam setiap pertandingan kehidupan kami, untuk kami terus Bapa memenangkan setiap pertempuran-pertempuran dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami berdoa malam ini Tuhan, biar kekuatan yang baru Tuhan limpahkan ke atas kami. Bangkitkan Tuhan yang mulai lemah, bangkitkan yang mulai kehilangan semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami bangkit sebab kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Tuhan yang sanggup, kami memiliki Tuhan yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Tuhan yang kami tahu di dalam Alkitab mampu meredakan badai. Maka kami percaya Tuhan yang sama mampu meredakan badai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memikirkan apa yang baik, kami mau memikirkan apa yang benar, kami mau memikirkan apa yang sesuai dengan firman-Mu, dan kami mau terima kemenangan daripada Engkau, kami mau terima mujizat daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan, hamba berdoa, kalau ada di antara kami yang sakit mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu bersepakat melepaskan kesembuhan terjadi saat ini. Kami melepaskan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau jamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan yang sakit. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, dan Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa Tuhan, kalau ada Tuhan rekan-rekan kami yang sedang berbeban berat, bersedih hati, Engkau juga akan menghiburkan, Engkau yang memberi ketenangan, Engkau yang memberi penghiburan, Engkau yang membangkitkan, dan Engkau yang memberikan damai sejahtera yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan biarlah damai sejahtera itu terus Bapa melampaui setiap akal manusia kami, dan biar sukacitamu terus ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan saya persilakan Bapak Lili untuk lanjut ya.